Pemikiran yang paling sesat di bisnis e-commerce adalah mikir kalau lu perlu jual produk yang bener-bener baru kalau mau laku. Kalau penjualan di bisnis lu stuck, lu mungkin mikir penyebabnya karena marketnya udah terlalu kompetitif. Dan banyak banget orang yang pemikirannya itu sama persis kayak lu. Padahal faktanya dari dulu sampai sekarang, selalu rutin ada brand baru yang berhasil pergi dari nol sampai omset miliaran atau bahkan puluhan miliar per bulan. Contoh utamanya adalah brand namanya Cuerpo. Ini brand lokal yang jualan suplemen. Brand ini baru aja rilis di sekitar tahun 2022. Lu pikir aja berapa banyak brand suplemen yang udah ada di Indonesia. Tapi brand ini dalam waktu kurang dari 3 tahun berhasil pergi dari nol sampai omset belasan miliar per bulan. Pengusaha-pengusaha yang udah berpengalaman justru lebih milih market yang udah kompetitif dibanding market yang masih dikit banget kompetitornya. Kenapa? Karena kalau kompetitornya udah banyak, berarti demand-nya atau permintaannya itu udah terbukti, udah bisa diukur seberapa tinggi permintaan di market tersebut. Faktanya adalah banyak brand-brand baru yang berhasil pergi dari nol sampai omset miliaran per bulan tanpa punya produk yang benar-benar baru. Malah faktanya banyak dari mereka yang jualan produk yang sama, bahkan pabrik yang memproduksinya juga persis sama. Buktinya apa? Kalau misalnya lu lihat bungkus-bungkus dari produk yang lu beli, terus lu cek di bungkusnya pasti ada tulisan diproduksi oleh terus nama pabriknya. Lu lihat di situ banyak brand-brand, banyak produk yang tulisan pabrik yang memproduksinya itu persis sama. Jadi diproduksi oleh pabrik maklon yang persis sama, bahannya juga kurang lebih sama. Tapi walaupun produknya sama, pabriknya juga sama, bahkan sampai bahan-bahannya juga hampir persis sama. Kenapa ada brand yang nggak laku dan kenapa ada brand yang laku? Dan kenapa juga banyak brand-brand yang walaupun serba sama ini, banyak yang laku juga dua-duanya? Karena yang ngebedain brand A dengan brand B itu bukan cuma kualitas produknya. Ya, kualitas produk ngaruh, tapi itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah marketingnya. Ada dua hal utama yang jadi pembeda antar brand. Dan dua hal pembeda ini juga yang harus lu pakai kalau lu mau bertahan hidup dan juga cuan besar di market yang udah kompetitif. Hal pembeda pertama yang lu harus lakuin kalau lu mau cuan di market yang udah kompetitif adalah cari avatar baru. Avatar di sini artinya adalah target market lu. Lu harus cari target market baru. Avatar bakal nentuin segala hal yang lu lakuin di bagian marketing dari bisnis lu. Dia bakal nentuin konten iklan lu gimana. Dia juga bakal nentuin kriteria KOL atau influencer atau affiliate yang lu bakal ajak kerjasama itu yang kayak apa. Gua kasih contoh deh, ini namanya Stanley Cup, salah satu brand botol minum yang terkenal banget. Tapi faktanya adalah ini cuman botol minum biasa. Kalau lu datang ke event-event importir, lu bakal lihat banyak banget pabrik Cina yang bisa bikin botol yang persis sama kayak gini. Tapi karena ada logo Stanley-nya aja, jadinya jauh lebih mahal harganya. Padahal harga dari pabrik Cinanya itu paling cuma 30.000. Tapi Stanley Cup faktanya kan harganya di atas 100.000. Tapi tetap aja laku. Kenapa? Karena avatar mereka itu pas. Jadi awalnya avatar atau target market dari Stanley Cup itu kuli bangunan. Lu bisa lihat di Google kalau nggak percaya, tapi kan penjualan mereka lama nggak lama turun karena makin kompetitif marketnya, makin banyak kompetitor. Jadi apa yang mereka lakuin? Yang mereka lakuin adalah cari avatar baru. Dan dalam konteks Stanley Cup ini, avatar baru yang mereka pilih itu cewek Gen Z. Dan hasilnya ya penjualan mereka naik lagi. Cuma karena mereka pilih avatar baru. Produknya masih sama, tapi avatar atau target marketnya itu beda. Cara kedua yang bisa lu lakuin buat cuan di market yang udah kompetitif itu dengan kenalin mekanisme baru. Mekanisme baru ini apa? Ada dua jenis. Yang pertama, lu bikin produk yang cara penggunaannya itu beda. Jadi contohnya misalnya lu jualan suplemen kolagen. Ketika banyak brand lain dan kompetitor jualan kolagen dalam bentuk serbuk, maka yang bisa lu lakuin adalah jualan kolagen dalam bentuk gamis atau permen. Lalu jenis mekanisme kedua yang bisa lu pakai adalah dengan menciptakan istilah baru. Jadi produknya sama, tapi istilah yang lu pakai dalam marketing lu itu beda. Contohnya apa? Contohnya itu di market odol atau pasta gigi. Faktanya adalah kayak di market pasta gigi atau odol itu bahan dari tiap brand itu hampir persis sama. Fungsinya juga hampir persis sama. Tapi lu bisa perhatiin kalau lu misalnya di supermarket terus lihat odol-odol itu pasti beda odol, maka beda istilah. Lu bisa bandingin dari konten iklan antar brand pasta gigi. Lu bisa bandingin dari tulisan-tulisan yang mereka tulis di bungkus atau packagingnya mereka. Walaupun produk mereka itu satu sama lain antar brand persis sama, tapi istilah yang mereka pakai itu beda-beda. Contohnya kan ada kayak dibilangnya pakai teknologi XXX gitu kan, atau istilah-istilah lain lah yang lebih ribet.
yang lebih keren gitu kan. Padahal produknya ya tetap sama. Ya itu memang salah satu contoh cara yang lu bisa pakai supaya produk lu itu bisa unggul di market yang udah kompetitif. Oke, jadi gua rangkum lagi. Ada dua cara utama yang lu bisa pakai supaya produk lu tetap laku di market yang udah kompetitif. Yang pertama, itu lu cari avatar baru atau target market baru. Dan yang kedua, lu bikin mekanisme baru. Mekanisme di sini itu ada dua jenis. Yang pertama, bisa cara penggunaannya lu bedain. Atau yang kedua, lu bikin istilah baru. Lu nggak mesti pilih salah satu, lu bisa kombinasiin dua hal ini. Contoh brand yang kombinasiin dua hal ini itu udah gue sebut di awal video, yaitu brand Cuerpo. Mereka jualan suplemen, dan kayak yang kita udah tahu, brand suplemen itu udah banyak banget di Indo. Jadi yang mereka lakuin adalah yang pertama, mereka cari avatar baru. Ketika banyak kompetitor mereka yang target market atau avatarnya itu perempuan yang pengen dari gemuk jadi kurus. Sedangkan Cuerpo itu cari avatar baru, yaitu perempuan yang pengen dari kurus itu jadi lebih berisi. Sedangkan untuk mekanisme baru yang mereka gunain itu karena avatar mereka itu beda dari kompetitor, maka produk mereka juga kandungannya bisa dibedain. Ketika produk-produk lain kandungannya fokus buat nurunin berat badan, mereka bisa bikin produk yang kandungannya itu fokus buat naikin berat badan. Oke, segitu aja pelajaran yang gua mau share hari ini. Kalau ilmu ini guna buat lu, jangan lupa klik tombol subscribe, karena kedepannya gua bakal share lebih banyak lagi ilmu dari pengalaman gua di bisnis e-commerce. See you di pelajaran selanjutnya.